Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk XAU-USD. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan XAU-USD di hari Senin ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai level high-nya di 2119.97, di mana kenaikan ini tentunya ya dipengaruhi dari kenaikan sebelumnya di hari Jumat itu yang cukup signifikan, dan persentase kenaikannya hingga mencapai 1,52%. Dan di mana sebelumnya kita ketahui permintaan safe haven ya pada investor atau pelaku pasar ini terlihat mempertaruhkan bahwasanya Federal Reserve akan mulai memotong suku bunga di paruh kedua di tahun ini. Dan minggu lalu juga data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur ya yang ada di Amerika Serikat berkontraksi untuk bulan ke-16 berturut-turut di bulan Februari. Sementara itu juga survei Consumer University Magician menunjukkan data yang lebih lemah dari yang diperkirakan bulan lalu, serta komentar dari kebijakan moneter si Presiden Fed New York John Williams mengatakan dia mengharapkan bank sentral untuk memotong suku bunga di akhir tahun ini. Dan meskipun itu juga masih belum disepakati oleh Kongres ya dari sebuah pembuat kebijakan gitu. Tapi dengan adanya komentar tersebut dan beberapa data Amerika di hari Jumat kemarin yang menunjukkan pelemahan, di hari Senin ini secara signifikan ya kenaikan cukup besar hingga mencapai di level $2.119 per troy ounce ya untuk high hari Senin kemarin. Dan saat ini pelaku pasar menunggu ya menunggu penampilan atau yang disampaikan si Jeremy Powell ya ketua The Fed itu sendiri di depan Kongres. Minggu ini akan rilis dan ini akan ditunggu petunjuk ya tentang jalur kebijakan moneternya, apakah akan dovish ataupun hawkish. Dan tentunya yang memang yang ditunggu-tunggu dari pelaku pasar ini kan memang rencana untuk memangkas tingkat suku bunga gitu. Jadi kalau suku bunga dipangkas, maka aktivitas untuk pergerakan XAU-USD sangat signifikan akan terjadi lanjutan kenaikannya. Itu gambarannya. Daripada itu juga banyak data ya high impact minggu ini. Kemarin sudah saya share ya di grup ZF Brotherhood, teman-teman bisa cek di situ. Itu jadwal-jadwal kalender yang akan rilis minggu ini dan pastinya akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan XAU-USD serta kebijakan ketua Fed Jeremy Powell dalam Kongres itu juga ditunggu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Dan kalau secara teknikal market sudah break ya, ini target breakout kemarin di 2088.38. Jadi kita akan update posisinya di mana level high price 28 Desember 2023 udah terjadi breakout dan posisinya candlenya juga breakout close di atas daripada 2088.38. Kita akan update dulu posisinya ya, di mana strong high daily saat ini ada di 2119.97. Oke, kemudian level tersebut target terdekat untuk breakout areanya di sini untuk hari ini target break terdekatnya yaitu di 2019.97. Apakah hari ini akan ada koreksi atau tidaknya nanti kita akan lihat di time frame yang lebih kecil, karena kita ketahui previous week high di posisi minggu kemarin sudah terjadi breakout
tapi memang belum selesai ya, masih bergerak. Kita lihat dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat ini. Dan posisi saat ini dengan kenaikan di 2119,97 ya, menurut saya masih memiliki potensi akan mengejar ke level all time high-nya ya di 2023, yaitu di 2148,99. Tapi kita coba lihat dulu apakah memiliki dorongan sampai ke sana di hari Senin ini. Secara range kemarin mencapai 40 ya, poin $44 per troy ounce. Sekali lagi kenaikan ini melebihi daripada rata-rata ya dari pergerakan XAU/USD yang biasanya 20 sampai dengan $30 per troy ounce. Dan saya biasanya mengukur target kenaikan itu hanya mencapai 40 sampai $50, dan ini sudah terjadi 40 dan cukup tinggi sekali. Kalau kita lihat mengejar 50 itu hanya mencapai 2130-an, dan ini marketnya sudah mendekati level tersebut. Jadi biasanya ketika akan rilis The Fed ya, atau ada meeting si Jeremy Powell dalam menyampaikan tadi di minggu ini ya, di Kongres, depan Kongres, maka biasanya sebelum itu terjadi market akan konsolidasi gitu. Ya setidaknya ada kenaikan minimal targetnya untuk mencapai range $50 di minggu ini adalah 2130. Ini adalah target terdekatnya. Karena kalau kita lihat dari sisi kiri, ini hanya sebatas dorongan seller yang cukup signifikan ya, membentuk ekor. Jadi kita nggak bisa lihat di time frame daily apa aja yang terjadi di area sini. Oke, sekarang kita akan turunkan ya di time frame 4 jam. Kita lihat dulu time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam momentum impulsif terakhir di pukul 21.00 ini sangat signifikan ya. Dan di akhir sesi candlenya konsolidasi kecil dan membentuk candle bearish, tapi masih di dalam range candle yang terbentuk di posisi pukul 21.00. Area tersebut menurut saya ya, kalau kita lihat secara keseluruhan ini sudah break di atas daripada area imbalance ya. Ini area imbalance, dan di sini memang belum ada tampak penolakan atau area apa. Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil tentunya. Kita batasin dulu ya, batas breakout 4 jam untuk sementara ini ya, yaitu di 2091.66. Ini batas breakoutnya. Kita tandain dulu. Ini untuk time frame 4 jam. Ya, kalau saya perhatikan kan pola terakhir dari sini ya. Nah, ini swing terakhirnya dan dia break 2088.38. Ya, continuation terus. Maka ya seperti biasanya kalau kita mau nangkap dari tren bullishnya untuk XAU/USD ini, saya tetap mengharapkan dia terjadi koreksi ya. Nanti kita cari area 50% dari kenaikan yang terjadi di hari kemarin. Oke, sekarang kita cek langsung di time frame 1 jam. Nah, ini skenario kita kemarin ya. Secara keseluruhan Anda bisa lihat di mana ada peluang pembentukan double top ya, dan ada 2 kemarin saya sampaikan. Yang pertama ada peluang double top dengan syarat berhasil breakout ya, close di bawah 2079.53. Ini adalah batas breakoutnya, tapi tidak terjadi ya. Dan peluang kedua bisa membentuk cup and handle ya, dan terjadinya itu adalah cup and handle. Kenapa? Karena candle di pukul 20.00 ini berhasil close di atas daripada 2088.38 nih. Ini momentum bias terjadi ya di sini dan menunjukkan aktivitas bullishnya. Jadi kalau cup and handle itu bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah cupnya, ini handle. Jadi polanya itu seperti ini ya. Oke, seperti setengah lingkaran. Kemudian didorong, ini handle-nya itu biasanya 50%, 61,8%, dan breakout daripada
area resisten seperti ini ya. Nah, ini polanya dari pembentukan cup and handle itu sendiri. Dan terjadi di sini ya. Ini cup, ini handnya, dan dia bergerak bullish. Kecuali kalau kemarin dia berhasil breakout daripada neckline bawah, biasanya seperti ini ya. Nah, oke. Breakout. Nah, ini baru nih bisa dikatakan double top. Biasanya dia retest dulu, membentuk konfirmasi adanya candlestick pattern, baru dia bergerak bearish sampai dengan target ke bawahnya. Itu polanya. Jadi secara keseluruhan momentum kemarin membentuk cup and handle dan bergerak bullish. Tidak sampai dengan area zona pantau kita, dan kekuatan dorongan bullishnya sangat kuat ya. Kita hapus dulu. Oke, selanjutnya momentum yang bisa kita cari tahu untuk hari ini. Kita rapikan dulu. Oke, dari posisi ini tetap saya akan tarik Fibonacci retracement dari swing low terakhir di sini ya. Dan terjadi breakout, saya tarik sampai dengan level tertingginya. Saya mendapatkan area 2099.75. Apakah memungkinkan menuju ke level sana? Ya, secara market dari candle terakhir di sini ya, 1 jam di 23.00 sampai dengan jam 12 malam. Ini adalah inset bar candle, Anda bisa lihat ya, dan candlenya semuanya masuk dalam area ini. Di dalam area candle inset bar, tentunya area itu akan menjadikan pola konsolidasi ya, atau bergerak terbatas. Range-nya kita coba lihat. Dari low sampai high ada di posisi $12.77 per troy ounce. Kalau kita bagi 50% ya kurang lebih $6 ya. Jadi make sense menurut saya dia naik $6 ke atas untuk menguji 2119.97 atau menguji ke bawah $6 yaitu ke bawah level 2107.80. Itu polanya. Dan saya melihat tanda area di sini ya. Di sini ada imbalance ya. Ini ada imbalance. Kita tandain dulu. Oke, berkisaran antara 2097.64 sampai dengan 2093.180, dan di sini ada support become resistant ya. Resistant become support maksud saya, dan ini ada order block, ada pola di sini atau rally base rally ya. Kita tandain ada rally base rally. Menurut saya ini juga bisa dijadikan acuan untuk target yang paling rendah ya, di sini berkisaran 2087.57. Tapi saya ambil di high-nya aja di sini yang break daripada body ininya ya. Nah, saya tarik di sini. Peluangnya ada di sini, saya tandain. Oke, sorry. Ini order blocknya di sini. Oke, 2087.57. Sampai sana. Jadi pantau di wilayah area ini di bawah 50% ya tentunya. Di sini cukup tinggi karena range pergerakan yang diciptakan di hari Senin cukup tinggi, maka area yang terbentuk untuk peluang atau area penting pasti mengikuti daripada range yang terbentuk di hari Senin kemarin, yaitu berkisaran dari 2097.64 sampai dengan 2088.38. Menurut saya make sense ya, hanya $10. Jadi peluangnya bisa dicari di area tersebut. Apakah nantinya di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup ya. Nah, di area sini baru targetnya minimal aja 50% udah cukup bagus ya kenaikannya. Nah, seperti itu. Karena nanti kita lihat, karena banyak sekali momentum yang terjadi ya untuk saat ini. Ini gambarannya, jadi ketika insya Allah ya kalau posisi daripada inside bar candle ini break, maka mungkin kan dia akan menuju ke 50%. Breakoutnya adalah body candle ya, impulsif. Itu menandakan market akan bergerak bearish seperti ini. Ini break impulsif bullish, close di atas level 2088.38, menandakan market bergerak bullish. Momentum buyersnya sangat kuat.
Dan kalau ternyata nantinya, karena sesi Asia itu kan kecenderungan konsolidasi ya, dan Eropa juga hampir sama. Dan kalau dia break di atas ini ya tadi akan mengejar ke level 2030-an gitu. Ya. Targetnya adalah ke level 2030 untuk mengejar range $50 weekly-nya ya. Nah, weekly-nya kan target saya selalu di angka 40 sampai $50 dan ini sudah mencapai 40 di hari Senin. Coba kita cek di sisi kiri ya. Kita lihat, nah itu target sisi kiri ternyata ada target breakout yang posisi terakhir ya, ketahanannya di sana ya. Memang sangat signifikan sekali posisinya. Oke, nanti kita bertahap ya, kita lihat satu persatu. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk planning saya ya di hari ini, dan tentunya nanti saya akan lihat kondisi dari session Asia, Eropa ataupun London, polanya seperti apa, dan nanti insya Allah saya akan sampaikan di review sore. Minimal perkembangannya yang bisa saya sampaikan seperti ini, saya tetap menunggu market koreksi ya, syukur-syukur bisa di bawah 50%. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Silakan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.